Hello, Tia again here, back with me again, maksud gue Tia. Welcome to my YouTube channel. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel, guys. Hari ini gue udah narutin 2 kali ya tadi pagi. Sudah gue upload juga dua-duanya videonya di YouTube channel gue. Oke, sekarang narutin lagi untuk yang ketiga kalinya. Narutin siapa? Ini narutin pacar gue sendiri, Akang TNI, Akang tentara. Oke, let's check it out. Oke guys, narut lagi. Oke, nih seperti biasa ya. Ini sudah saya tebar 5 kartu. Untuk rider tarot 5 kartu, lalu 3 kartu. Oh, 1 kartu. Oke. Jadi pertanyaan gue, bagaimana kedepannya hubungan gue dengan si Akang TNI ini? Gue sebutlah nama panjangnya dalam hati. Oke. Di sini ada agak berat sih nih bacanya. Oke. Di sini ada kartu Death. Death itu adalah lebih ke reconciliation, transformasi. Sesuatu yang buruk berakhir lalu digantikan menjadi sesuatu yang baik. Kalau bicara status hubungan si Akang tentara ini dengan istrinya, ya, dan hubungan dengan gue, hubungan dia sama istrinya itu sepertinya toksik, karena itu sih yang dia bilang ke gue, dan itu juga yang gue cari tahu dari sosmed istrinya. Basically toksiknya karena dua-duanya keras, sama-sama ego, sama-sama gak ada mau ngalah. Si Akangnya itu cuek, dingin, pekerja keras, dan juga TNI ya. Kalau TNI kan biasanya memang tentara itu kan tidak mengenal waktu, jam kerja itu nggak kenal waktu, ya kan, anytime. Nah, si istri ini sudah menikah dengan si Akang tentara ini sebenarnya sudah 15 tahun lebih. Harusnya dengan usia pernikahan yang sudah di atas 15 tahun lebih, harusnya si istri itu lebih mengerti si Akang, lebih bisa tahu si suaminya ini bagaimana. Sementara si istrinya ini tipikal orang yang manja, karena dia Pisces, sementara si Akang itu Capricorn. Istrinya ini manja, ya Pisces lah, tipikal Pisces banget sih. Gimana sih, maunya dimanja-manja, disayang-sayang, terus kalau dicuekin dikit langsung galau, langsung baper, pas galau langsung posting di sosmed kayak gitu. Which is like, halo, yang lo nikahin itu bukan sipil tapi seorang tentara yang memang tidak mengenal waktu. Which is wajar kalau dia tidak membalas WA lo atau nggak ngerespon WA lo gitu kan. Ya, jangan langsung baper, ya resiko lah gitu kan. Tapi ya istrinya itu sepertinya masih dengan egonya, si Akang pun juga masih dengan egonya. Ini dua-duanya dengan ego masing-masing, jadi susah. Harus kalau yang satu ego, yang satu harus ada yang ngalah gitu loh. Sebenarnya si Akang sih nggak ego ya, yang gue tahu Akang tuh baik banget, Akang TNI itu baik banget. Tapi memang tergantung gimana kita ngetrit dia. Kalau kitanya ego, kitanya keras, dia juga bisa lebih keras gitu kan. Karena sama gue sih fine aja dia, karena guenya juga tidak keras, guenya berusaha untuk mengerti kondisi dia gitu loh. Nah, makanya di sini ada sesuatu yang harus hancur, atau harus ya hancur lah. Death itu kan lebih ke arah kehancuran, kematian kan. Kematian di sini bukan berarti kematian secara fisik, tapi kematian secara, mungkin karena di sini berhubungan dengan relationship pertanyaannya. Jadi ini kematian tentang suatu relationship dan digantikan menjadi sesuatu yang baru atau transformasi. Di sini kalau bicara tentang istrinya dan bicara tentang gue, yang lebih ego itu kan, istrinya, sementara gue kan enggak gitu loh. Si Akang juga ego ketemu ego nggak bisa kan, keras, bakalan berantakan. Sementara gue tipikal orang yang pengertian.
Jadi kemungkinan di sini kenapa ada kartu death, mungkin akan ada suatu perceraian, dan nanti setelah perceraian itu selesai akan digantikan dengan seseorang yang lebih baik, transformasi kan, dari kematian transformasi menjadi hal yang lebih baik. Ya mungkin selanjutnya akan mendapatkan perempuan yang lebih baik, lebih mengerti dia. Perempuan itu siapa? Nggak tahu, tapi kemungkinan itu adalah gue. Kalau memang gue adalah satu-satunya perempuan di selain istrinya dia, ya berarti pengganti istrinya adalah gue. Gue memang di sini melihat suatu perceraian, dan memang ini sudah gue konfirmasi sama teman gue punya sixth sense. Teman gue bilang iya memang dia bisa bercerai dari istrinya, tapi memang takes time, nggak semudah itu. Kalau sudah nikah militer tuh nggak semudah itu untuk bercerai, dia bilang begitu. Ya akhirnya oke. Mungkin di sini gue ngeliat perceraian ya. Oke. Dan ya nih. Dan benar kata teman gue kan, takes time. Ini ada kartu Seven of Pentacles. Ada pohon duit. Ada orang lagi nungguin buat panen. Pohon ini ditanam dari bibit, ditanam, disiram, dipupuk sehingga tumbuh, lama-lama jadi besar, dan akhirnya buahnya itu berupa duit. Ini adalah gue, walaupun di sini gambarnya cowok, tapi ini yang namanya kartu tarot itu tidak harus kalau gambarnya cowok terus juga yang terjadi di kehidupan nyata adalah harus cowok juga, enggak juga. Ini genderless atau tidak tergantung gender. Di sini ada kartu menunggu untuk memanen hasil yang wow. Dan di sini pastinya gue menunggu untuk si Akang ini cerai, untuk bisa bahagia, untuk bisa menikah dan bahagia bersama Akang. Ya, I don't know, we'll see ya. Memang sengaja gue bacanya ngacak, karena memang storyline seperti itu yang gue tangkap. Oke. Kan tadi gue bilang ini ada orang menunggu hasil panen yang wow. Di sini kemungkinan orang ini adalah gue, karena gue harus menunggu, bener kan? Menunggu untuk transformasi ini bisa terjadi, supaya gue bisa hidup bahagia bersama Akang, menikah dan hidup bahagia bersama Akang. Oke, di sini pas banget ada kartu. Pas gue shuffling ada dua kartu yang jumping, jadi dua gue ambil. Ada kartu Two of Cups dan Wheel of Fortune. Two of Cups ini adalah kartu sepasang kekasih yang istilahnya hubungan mereka tuh naik level, mungkin dari pacaran akhirnya jadi menikah. Dan jelas sepasang kekasih ini saling mencintai satu sama lain. Siapakah kekasih ini? Ya pasti gue sama si Akang lah, siapa lagi? Karena kan pertanyaannya adalah bagaimana hubungan gue dengan si Akang dan gue sebut namanya kan, di kemudian hari. Ya, ini ada kartu Two of Cups, ya berarti ini adalah gue dan Akang. Kenapa bisa terjadi ini? Kenapa bisa hubungan gue dan si Akang naik level? Kenapa juga harus ada perceraian dari sisinya Akang dengan istrinya? Lalu ada transformasi, ada penantian juga di sisinya gue. Kenapa ini semua terjadi? Karena kenapa tiga poin ini, Death, Seven of Pentacles, dan Two of Cups, kenapa ini bisa terjadi semua? Karena ada kartu Wheel of Fortune, divine timing. Gue bisa menikah sama Akang, gue bisa naik level hubungan sama si Akang, tapi based on divine timing. Kenapa ini semua terjadi? Karena nasib, takdir. Wheel of Fortune itu lebih ke arah kartu roda keberuntungan, lebih ke arah takdir, nasib. Oke, ini ada kartu Queen of Pentacles dan ada kartu King of Wands. Oke. King of Wands di sini represent seorang raja yang cukup fiery sikapnya. Fiery, panas, mungkin panasan kali ya. Panasan dalam berarti gini loh. Fiery di sini bukan berarti dia pemarah, tapi bisa juga dia pendiam sebenarnya, tapi dalamannya tuh menggebu-gebu. Jadi saat dia bersama orang yang dia cintai itu dia menggebu-gebu sekali. Dan memang gue akuin si Akang TNI memang iya menggebu-gebu.
sangat menggebu-gebu saat sama gue. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini represent seorang perempuan yang mempunyai materi dan stable, emosinya stabil. Queen of Pentacles ini lebih ke arah gue ya. Kenapa? Queen of Pentacles, sorry. Queen of Pentacles ini lebih ke arah gue ya. Kenapa? Pentacles itu kan represent earth sign. Zodiak under earth sign itu adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn. Sementara walaupun sunnya gue adalah, zodiak utama gue adalah Gemini, moonnya gue itu adalah Capricorn. Capricorn itu masuk ke earth sign. Sementara Pentacles itu lebih ke earth sign. Nah, ini adalah gue. Gue emang secara emosi sih jauh lebih stabil ya dibanding istrinya yang baperan dan gampang emosian. Ya kan? Jadi cocok. Gue stabil, sementara cowoknya si Akang itu adalah seorang yang fiery banget. Gebu-gebu. Wands itu lebih ke fire sign. Aries, Leo, dan Sagittarius. Tahu gue sih birth chartnya si Akang sih, gue belum ngecek semua sih birth chartnya dia, tapi tahu gue sih nggak ada fire sign-nya sih. Lebih ke dia itu birth chartnya itu lebih ke earth sign. Moon-nya dia Taurus, sun-nya dia Capricorn. Jadi lebih ke earth sign. Jadi cocok semuanya sama gue. Sementara kan istrinya adalah water sign, Pisces. Under water sign kan Pisces, Scorpio, dan Cancer. Istri itu adalah Pisces. Water sign dengan earth sign nggak bisa. Earth sign kan batu, bukan batu ya, logam. Ketemu water, ketemu air. Air ketemu logam, jadinya apa? Logamnya karatan kan akhirnya. Kalau kebanyakan logam disiram air, karatan lama-lama. Ya kan? Kalau gue itu kan air sign, udara. Si Akang itu earth sign, tanah, logam. Di dalam tanah apakah ada udara? Ada. Walaupun sedikit, tapi ada udara. Tanah itu tidak selamanya pengap. Sekarang kalau tanah pengap, kenapa bisa tanaman hidup? Tanaman hidup kan karena memang ada udara. Selain dipupuk, disiram, tapi kan ada udara di dalam sana. Walaupun udaranya mungkin tidak banyak, hanya sepersekian persen, tapi ada udara. Masih ada udara. Orang istilahnya dikubur hidup-hidup kan nggak langsung mati. Memang akhirnya mati sih, tapi kan nggak langsung mati. Maksudnya nggak langsung dikubur terus ditutup langsung saat itu juga mati, enggak. Takes time beberapa jam baru mungkin dia mati kehabisan napas. Tapi basically masih ada udara di bawah tanah sana, masih ada udara. Walaupun tidak banyak ya. Gitu. Kalau nggak sih gitu ya, ntar gue cek deh ya secara biologis ya, secara IPA. Tapi ya logikanya sekarang gini aja, kalau memang nggak ada udara, kenapa tanaman itu bisa tumbuh? Gitu kan. Sebelum tanaman itu punya batang dan daun, kan tanaman itu setahu gue, dia itu mendapatkan sirkulasi udara itu lewat daun. Nah, sebelum tanaman itu tumbuh daun dan batang, dia kan ada akarnya dulu. Tumbuh akarnya dulu, setelah akar baru tumbuh batang, baru tumbuh daun, ya kan? Nah, logikanya, kenapa bisa si akar itu tumbuh? Kalau memang tidak ada udara di dalam tanah. Walaupun udaranya tidak banyak persenannya, tapi ada sepersekian persen udara di dalam tanah. Kalau tidak ada sama sekali, kalau memang tanah itu hampa udara, tanaman yang ditanam tidak akan mungkin tumbuh. Tidak akan mungkin tumbuh akar, gitu loh. Logikanya sih gitu aja sih kalau gue ngelihatnya ya. Tanpa gue harus mencontek IPA. Oke. Di sini ada kartu. Ini kartu kelimanya sama dua kartu yang muncul saat gue shuffling ya, udah gue ambil. Ada kartu Six of Cups dan ada kartu Knight of Swords. Six of Cups adalah orang masa lalu. Knight of Sword itu lebih ke air sign. Air sign itu represent zodiak Gemini, Aquarius, dan Libra. Akang tidak ada, di percaya tidak ada air sign. Akang memang orang masa lalu gue, tapi orang yang berelemen air sign dan dia berasal dari masa lalu gue sudah pasti Chandra. Sword sama dengan air sign. Air sign karena gue bilang tadi kan, zodiak under air sign Gemini, Libra, Aquarius. Gue sendiri
Zodiak gue, sun gue adalah Gemini. Chandra sunnya dia Aquarius. Dan ini ada orang gambar prajurit lagi nunggang kudanya cepet-cepet gitu kan, jalan cepet-cepet, pacu cepet-cepet. Dan orang ini menghunuskan pedang. Jelas ini orang lagi, istilahnya lagi, dengan gambar kayak begini jelas orang ini lagi pengen nyerang musuh. Karena dia lagi dalam kondisi berperang, dia menginikan kudanya cepet-cepet, menunggangi kudanya secepatnya gitu. Kudanya dalam kondisi lari maksimal, dan si orang ini siap lagi menghunuskan pedang. Gue sih feeling gue ini Knight of Swords ini Chandra, karena kan Chandra orang masa lalu gue. Pilot Sriwijaya itu adalah, di Chandra itu Pilot Sriwijaya. Nah si Chandra ini adalah orang masa lalu gue. Dia adalah teman SMP gue, dan dia datang secepatnya ke dalam hidup gue untuk ngebajak gue dari si Akang TNI. Karena emang dia cinta sama gue kan, Chandra cinta sama gue, dan dia nggak rela gue diambil sama siapapun, mau itu Bayu, mau itu Akang TNI, dia nggak rela sih. Ini kenapa energi Chandra masuk lagi ya ke dalam kartu tarotan gue ya. Tadi gue narotin Bayu pagi, energi Chandra masuk ke sini, masuk ke tarotan tentang si Bayu. Sekarang gue narot tentang si Akang TNI, masuk lagi energi Chandra di sini. Aduh pusing deh, pusing. Oke. Di sini oke, kita ada tadi kan 5 tebaran dulu ya. Sekarang kita masuk ke 3 tebaran untuk tarot rider ya. Di sini ada patah hati, Three of Sword. Gambar hati ketusuk pedang 3. Patah hati siapa? Mungkin si Akang. Dia patah hati karena dia sudah menceraikan istrinya, tapi dia juga kehilangan gue karena gue dibajak sama si Chandra. Ya masalahnya gimana ya? Gue kalau bicara jodoh, gue nggak bisa bilang Akang tuh jodoh gue. Anyone could be my jodoh, termasuk Chandra, termasuk si Akang. Tapi memang setelah gue istiqorohin antara Chandra dan Bayu, Akang dan Lucky, mantan gue yang orang Bentul Group, memang setelah gue istiqoroh itu gue dikasih mimpi. Karena kan gue istiqorohnya nggak sekali, berkali-kali selama 2 tahun ini. Gue dikasih mimpi. Orang yang datang dalam mimpi gue itu adalah Chandra. Dan pertanda-pertanda yang gue dapetin saat di luar mimpi, saat gue lagi sadar, saat gue lagi terbangun, itu pertanda-pertandanya itu semua berhubungan dengan Chandra. Related sama si Chandra, bukan dengan si Akang, bukan dengan si Bayu ataupun siapapun, tapi itu di Chandra. Jadi fix Chandra itu sebenarnya adalah jodoh gue, karena kan sudah gue istiqorohin. Ya gue sih hanya menjalankan ya, karena si Chandra memang masih punya isu gengsi dan sebagainya. Jadi sambil nunggu Chandra, hitungannya gue sama si Akang. Dan gue juga udah bilang sama si Akang, Kang, kalau misalnya nanti ada laki-laki yang mau serius sama aku dan ngajak aku nikah, kamu harus mundur ya, dengan ikhlas kamu harus rela lepasin aku. Si Akang bilang iya nggak apa-apa, gitu. Ya gue minta izin dulu lah sama dia, gue ngomong dulu sama dia dari awal, biar afdol tanya. Oke. Nih ya, ini kan si Akang nih patah hati karena ditinggal sama gue. Maaf ya Kang kalau emang itu terjadi. Ya gimana masalahnya sekarang gini, kalau emang kamu jodoh aku, kamu yang akan nikahin aku. Tapi kalau emang Chandra jodoh aku, ya Chandra yang akan nikahin aku. Intinya sih gitu aja. Kalau aku sih menyerahkan masalah ini ke Allah, tergantung Allah nanti gimana baiknya prosesnya. Yang jelas semoga tidak ada satupun yang patah hati ya. Nggak gue, nggak Akang, nggak si Chandra, nggak ada yang patah hati. Sebenarnya gue paling males kalau ada yang patah hati, kasihan. Oke, di sini ada kartu sama 2 kartu, 1 shuffle, 2 yang loncat 2. Jadi kalian jumping dulu, gue ambil dua-duanya. Ada kartu 4 of Swords dan ada kartu 10 of Wands. 10 represent end of cycle. Selesai satu siklus. Wands di sini ada 10 tongkat. Orang lagi megang 10 tongkat dalam waktu yang bersamaan. Jelas orang ini keberatan, merasa berat. Kenapa? Ya orang ini sampai bungkuk kan, ngangkat tuh tongkat, orang ini sampai bungkuk. Dan akhirnya
Ini komplain si Akang sih. Ini bebannya si Akang, beban rumah tangganya dia. Kenapa sampai cerai? Nih, kenapa ada death? Kenapa ada perceraian? Karena dia merasa beban rumah tangga itu berat sekali. Dia merasa berat beban rumah tangga, kenapa? Karena istrinya, kelakuan istrinya yang buat tuh semuanya jadi berat gitu kan. Oke. Makanya sekarang akhirnya si Akang udah dia rest, atau mungkin juga dia patah hati karena dia cerai sama istrinya, mungkin dia menyesal ya, kenapa sih ini harus semuanya harus terjadi. Makanya tapi walaupun dia patah hati karena dia sudah bercerai, siklusnya selesai, siklus jeleknya itu selesai, beban yang dia panggul selama ini selesai. Akhirnya dia akan lebih memilih untuk resting. Makanya ada Four of Swords, ini ada gambar orang lagi resting, tidur, healing, self healing. Di sini ada kartu Eight of Swords, ada kartu gambar cewek ketutup matanya, diikat matanya, tangan badannya dia diikat dan dia dikelilingi oleh pedang, dipenjara oleh pedang. Ini perempuan ini siapa? Jelas bukan si Akang, ini gue. Mungkin karena si Akang lagi ngerasa hancur karena pasca perceraian ini, itu membuat gue sempat bertanya-tanya, aduh gimana ya gue sama Akang, gimana ya ke depannya ya. Atau bisa juga ini gue melihat terikat begini karena gue bingung memutuskan dua pilihan antara si Akang dengan si Chandra Sword Chandra. Jadi gue sempat bingung ngambil keputusan. Oke. Kartu 3 kartu udah. Kartu terakhir dari Tarot Rider, Three of Pentacles. Ada gambar orang lagi memahat patung dan dia berusaha to master it up. Maksudnya master it up tuh kayak berusaha untuk memperdalam keahliannya lagi dalam membuat patung, dan dia itu memperlihatkan ke orang-orang kalau dia itu sudah master, sudah jago istilahnya. Ya, dia itu kayak gitu. Kalau kita bicara hubungan, memperdalam, memaster it, hubungan ya berarti dalam arti hubungan itu diperdalam. Karena ini pertanyaan gue sama Akang, kemungkinan ya hubungan gue sama Akang diperdalam, intensitasnya itu diperdalam. Jadi ya apa ya entah dari gue atau dia, atau mungkin effort dua-duanya, intinya kami berusaha untuk menambah intensitas hubungan kami jadi lebih dalam, lebih berarti lagi gitu loh. Ya istilahnya mungkin si Akang nggak mau cerai untuk kedua kali, jadi dia berusaha untuk lebih intens sama gue karena kan gue lebih bisa ngertiin dia. Oke. Di sini bottom of the deck ya, and overall energinya ada Five of Wands. Jelas ya kelihatan nih Five of Wands, gambar orang lagi berantem pegang kayu pada pukul-pukulan. Five of Wands ini represent konflik siapa? Ini konflik masalah rumah tangganya si Akang nih, bukan masalah gue sama Chandra, ini lebih ke rumah tangganya Akang. Makanya karena ada konflik ini, si Akang harus memanggul beban berat ini. Dan akhirnya dia capek, dia healing, si Akang healing. Ya ini beban berat itu, ya kenapa? Karena kelakuan istrinya membuat dia pusing 7 keliling. Itu sih yang dicurhatin sama gue. Kelihatannya di sini ya. Jadi intinya adalah garis besar dari Tarot Rider ini, Akang memang punya masalah rumah tangga dalam hidupnya. Dia stres. Akhirnya dia mencoba bertahan, tapi ternyata tidak bisa dipertahankan. Akhirnya cerai. Dan akhirnya dia sama gue. Tapi untuk menunggu sampai dia benar-benar bercerai, gue harus menunggu dengan sabar menunggu nih. Ini gue nih, kartu gue nih. Sabar menunggu untuk panen. Tapi mungkin di dalam penantian gue itu, menunggu si Akang cerai, Chandra datang, orang masa lalu gue datang, orang masa lalu yang dari elemen air sign ya, which is Aquarius, which is Chandra datang. Jadi intinya mungkin ya gue menikahnya ya bisa menikahnya dengan Chandra nih, ini kartu menikah kan, bisa menikah dengan Chandra, bisa juga menikah sama Akang.
gue nggak tahu ini, karena ini Chandra energinya masuk terus sih ke gue, karena memang unfinished business antara gue sama Chandra belum kelar. Dia yang harusnya bikin kelar, tapi depending sama dia. Jadilah begini, ngegantung apa-apanya kan. Saat gue narotin orang juga, energi si Chandra masuk terus di readingan gue. Oke, ini adalah kartu, karena ini berhubungan dengan relationship lagi. Ada, gue harus buka Angel Romance Oracle card. Ini ada kartu. Kan di sini tadi kan gue diminta untuk menunggu kan, gue menunggu. Kalau memang gue ingin tetap sama si Akang, mereka masih Akang, gue harus menunggu. Harus sabar menunggu sampai dia bercerai. Oke, di sini ada kartu worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Sih, kalaupun gue menunggu, si Akang memang orang yang memang pantas ditunggu. Karena kenapa? Memang dia baik. Ini ada tulisan, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Mungkin si Akang adalah the one, could be the one. Akang dan Chandra bisa adalah salah satu yang bisa menjadi Mr. Right-nya gue. Gue gak tahu yang mana, itu tergantung waktu, nanti biar waktu yang menjawab. Apakah yang menjadi Mr. Right-nya gue, apakah yang akan menikahi gue Chandra, ataupun Akang, itu biar waktu yang menjawab. Biar divine timing yang menjawab. Tapi kalau based on hasil istiqoroh gue, Mr. Right-nya gue si Chandra ya. Tapi balik lagi, jodoh itu kan sebenarnya selain keputusan Tuhan juga tergantung kitanya. Kita maunya yang mana? Tuhan hanya memberikan pilihan A, si B, si C. Kita tergantung maunya yang mana. Kalau kita mau sama si A ya nggak apa-apa, Tuhan ACC, sama si B juga nggak apa-apa, Tuhan juga ACC, sama si C juga nggak apa-apa, Tuhan ACC gitu loh. Yang penting yang mana nih yang kita mau, dan dua-duanya memang baik. Chandra baik, si Aka pun baik. Tuh. Di sini ada kartu retreat. It's time to disconnect from the world. Retreat adalah kita harus mencoba ngobrol lagi sama pasangan kita, menggali lebih dalam lagi. Gimana sih dia maunya apa, gue maunya apa gitu. Kalau kartu retreat sini kayaknya lebih ke Akang atau bukan ya? Ini bisa jadi gue sama Chandra sih, karena kalau gue sama Akang kan gue gak butuh retreat, gue kan belum pernah putus dari dia. Tapi memang pernah sih si Akang ngeblok gue. Mungkin juga kartu death sini maksudnya adalah, kan ada kartu death, mungkin maksudnya adalah karena si Akang pernah ngeblok gue 2 tahun, dan akhirnya dia kembali lagi dalam hidup gue. Jadi ada transformasi kan, karena ada transformasi jadi membutuhkan retreat hubungannya. Kita harus bicara lebih banyak dari hati ke hati lagi. Ada kartu retreat, ada kartu heart to heart conversation tuh kan, honestly discuss your feeling with each other. Sih nyambung nih 2 kartu. Tapi pertanyaan gue, siapa yang kudu di retreat dan siapa yang harus heart to heart conversation? Apakah gue udah ngasih Akang atau gue udah ngasih Chandra? Gue nggak tahu, karena di sini energi Chandra masuk terus. Jadi ngebikin gue sendiri juga bingung ini, nentuin yang mana, yang ya, kartu mana untuk siapa gitu loh. Oke, 4 kartu ya, 1 kartu lagi. Release your ex. See, the time has come to clear your energy. My ex siapa? My ex gue adalah Chandra adalah ex gebetan gue. Kalau memang hubungan gue sama Akang mau lancar, gue harus rilis my ex, which is gue harus rilis Chandra, dan Akang juga harus rilis istrinya, baru bisa lancar hubungannya. Tapi yang jelas ini sih overall memang yang jelas akan ada transformasi, sesuatu yang hancur lalu bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Which is itu yang hancur adalah mungkin perceraian, dan diganti ke yang lebih baik, ya mungkin akan ada pernikahan lagi untuk kedua kalinya dengan orang lain yang memang lebih baik. Dan I hope it's me gitu kan, orang itu yang bisa membuat transformasi dalam hidup si Akang. Gue harap itu adalah gue. Itu bisa semua terjadi, tapi gue harus sabar nunggu sampai proses perceraian si Akang dan istrinya final.
Dan kalau memang gue sama si Aka mau lancar ke depannya, ya gue memang harus release my ex, which is Chandra. Harus gue korbankan di sini. Gue nggak tahu nih, ntar gue harus cek orang lagi, lebih dalam lagi nih. Oke, bottom of the deck ya ada give your relationship a chance. Aduh, kalau begini mah si Chandra dong. Work on your partnership. Kalau give your relationship a chance kan berarti artinya second chance kan di dalam suatu relationship. Sementara gue sama Aka kan nggak pernah punya relationship. Gue sama Aka nggak pernah punya relationship lain sebelumnya. Kalau sama Chandra memang nggak punya relationship juga sih, gue nggak punya relationship juga sama Chandra, tapi gue sempat deket sama dia, gebetan kan, walaupun belum sempat jadi. Nah di sini ada give your relationship a chance, berarti kan ada second chance. Second chance untuk siapa nih? Untuk Chandra sama gue atau untuk Akang dan gue? Akang dan gue maunya si Akangnya yang harus memberikan second chance ke dalam relationship yang baru ini, di dalam relationship bersama gue gitu loh. Gue nggak tahu juga sih yang mana. Makanya jujur ini walaupun gue narutin sendiri energi gue yang gue tarik sendiri beserta energi Akang, tapi di sini ada masih energi Chandra tuh masih ketarik sama gue. Kenapa? Karena dia memang energinya masih lingers on recycle energi gue. Jadi ya mau gimana, si Chandranya belum move on, ya gue nggak bisa ngeklirin energi dia dong. Walaupun gue nya udah move on, selama si Chandranya belum move on, energi dia akan masih tetap lingering di dalam energi gue, di dalam cycle energi gue. Jadi ya susah ya untuk ngeklirinnya. Harus si Chandra sendiri yang menarik diri dari cycle ini gitu loh. Si Chandra sendiri yang harus move on dari cycle ini. Tapi Chandra kan memang sampai saat ini belum move on. Jadi energinya masih ketarik sama gue nih. Jadi, tapi kurang lebih bacanya begitu. Cuman yang bikin gue bingung adalah pertanyaannya adalah dengan siapanya gitu. Apakah dengan Akang atau dengan si Chandra? Karena ini energinya mixed up. Seperti yang gue bilang tadi, gue narik energi Akang dan gue, tapi ternyata energi Chandra masuk ke dalam readingan ini. Jadi di hijack lah istilah readingan ini macam energi Chandra. Jadi gue juga bingung. Kalau ditanya ini siapa dengan siapa nih gitu kan. Ini tarotannya siapa dengan siapa gitu. Karena ini nggak sepenuhnya tentang gue dan Akang. Karena ada energi Chandra yang masuk, jadi mixed up. Di Chandra pun juga masuk. Karena energi yang masuk ya kebaca juga kartunya di sini. Jadi kalau ditanya siapa dengan siapa, gue bingung untuk menjawabnya. Karena ya itu energi mixed up itu yang bikin gue mumet. Oke guys. Tadi hasil readingannya. Thank you for watching my video. See you in next video. Dadah.